welcome to my YouTube channel, Parkit Channel. Halo, kembali lagi sama Pina si cantik. Salah. Pina cantik. Cantik dari Hongkong. Oke, di sini Pina mau tanya-tanya ke siapa yo? Ke teman Pina. Lu teman gue apa bukan sih, Hai? Kayaknya mah sekarang enggak deh, enggak dulu ya. Ayo, kita berantem aja jadi. Oke, boleh berantem dulu ya. Nah. Oke, jadi Pina mau tanya-tanya sedikit sama lu, Hai, tentang perjalanan hidup lu, Hai, selama ini. Sekarang kan lu, Hai, udah 21 tahun tuh. Lu 21 atau 22 sih? 21 deh. 17. Ah, gila, nggak percaya lu kata tante gitu. Aku masih kayak anak SMA gini loh. Nggak ada ini apa? Enggak usah punya ya. Gimana dong? Ini Gue mau nanya, selama 21 tahun nih, ada nggak sih hal yang berkesan dalam hidup lu? Dalam keluarga dulu deh. berkesan. Hal yang paling mengesankan. Iya, dalam apa ya? Dalam hal cerita di kehidupan lu gitu, kayak dalam keluarga, kayak misalnya keluarga kan namanya juga di keluarga kadang ada apa ya? Ada pahitnya, ada manisnya, ada kayak berantemnya, ada senang terus gitu, liburan apa segala macem gitu. Apa sih? Kalau aku paling berkesan itu pas waktu kecil Banget lu. pas waktu TK banget. TK, lu sekarang gak bahagia? Ya sedikit aja lah bahagianya. Sedikit. Terus? Ya, lanjut ya. soalnya pas waktu kecil itu kan kayak nggak ada beban sama sekali, kayak kita tuh enak banget hidupnya, kayak hahaha terus, kayak bener-bener nggak ada beban sama sekali. Jadi setiap hari tuh gue ngerasa aduh enak banget nih jadi anak kecil. Gak punya beban gitu. Iyalah nggak punya banget, bebannya apa coba. Iya sih, udah punya beban kayak nggak mikirin masalah orang dewasa gitu kan ya. nggak ngerti malah. Ngertiin apa coba, orang dewasa ngomong juga urusan dia juga nggak tahu itu urusan apa gitu. Ya udah anak kecil yang polos banget gitu. Terus sekarang udah gede gitu. Aduh, bedanya jauh banget guys. Kayak 1:1000 gitu. Kayak ya Allah, pas kecil mau gede kan, pas udah gede mau jadi kecil lagi. Semua gak enak banget, Pin. Gak enak banget. Kayak gue tuh pengen kembali ke gue masa-masa kecil gue dulu. Kayak bener-bener kayak gak beban sama kali. Ya Allah sekarang kayak astagfirullahaladzim, banyak istighfar, banyak nyebut gitu. Sumpah gue kangen banget kalau gue waktu kecil. Emang sekarang beban apa yang lu? Wah, kalau diceritain sekarang sampai besoknya lagi nggak bakal kelar. Panjang banget. Tapi emang namanya kita di keluarga pasti adalah ya lika-likunya ini itunya. Pasti. Terus kalau misalnya ngomongin masalah percintaan, ada nggak sih love pertama yang buat lu tuh terkesan, yang buat lu tuh kayak lu tuh jadi makin dewasa, makin bener kan. Lu kan agak gila dikit gitu, kayak agak stres dikit aja, gilanya enggak ya pasti adalah aku punya someone yang benar-benar spesial banget, kayak martabak. Ya martabak nasi kuning sekalian lah. Kayak dia tuh bener-bener kayak udah bagian hidup aku gitu. Dan ternyata itu hanya sekedar titipan dari Tuhan kepada aku. Karena nggak jodoh. Bukan nggak jodoh sih. Belum jodoh. Ya belum jodoh, gue salah. Jadi makanya harus stop dulu. Ya mungkin kudu istirahat dulu kali ya. Soalnya jadi tetap masih itu. Nggak mau diganti sama orang lain. Dibilang banget tuh yang kayak suka sama nggak semudah yang lu. Ya oke, gue tahu. Cuman kan maksudnya kayak udah gede gitu, mau cari yang gimana lagi sih gitu kalau nggak yang sayang sama lu, yang bisa ngerti lu sefrekuensi ya, walaupun berat gitu. Tapi ada cita-cita nggak sih kayak
ya udahlah mungkin belum jodohnya gitu, udah ikhlas belum sih gitu? Ya belum banget lah. Ikhlas tuh susah cuy. Ikhlas tuh bukan sekedar lu ngomong, wah gue udah ikhlas nih, ya udah gue cari yang baru, gue move on. Woi, gila itu orang yang bener-bener bisa ikhlas secepat kilat itu hebat banget cuy. Bener-bener Tapi hebat. Gue nggak bakal bisa, nggak bakal bisa sih. Belum bisa, bisa sih bisa, cuman butuh proses. Oke. Tapi emang apa yang bikin berkesan selama pacaran 5 tahun? Kan gue emang kan belum pernah deh. Belum banget. Gue enggak, iya. Beda kan? Prosesnya maksudnya kan kita beda gitu. Kayak lu pacaran dari SMA gitu sampai sekarang. Anjir, jauh banget. Kayak ya gue nggak tahu gitu pacaran masa-masa SMA tuh kayak gimana Kan masa sampai kuliah. SMK itu enak banget cuy. Masa SMK juga itu paling the best lah, masa-masa paling the best. Walaupun aku nih ya masalah masuk sekolah, maksudnya aku kan mau SMA, terus jadinya SMK itu tuh udah bener-bener kejerumus banget lah. Berarti lu tuh emang gak niat ya masuk SMK 2? Sebut merek lagi. Aduh gue sebut merek lagi. Bukan gak niat, emang bukan gak mau Bukan juga, passion emang ya, bukan tadinya passionnya belum. mau ke situ. Aku kan pengennya ke SMA, cuman kata ibu, ya udah Bener, ibu tuh paling bener. Emang anaknya aja. ya bukan gitu kan ya emang sih mungkin menurut orang tua itu lebih baik kan, cuman kan yang ngejalaninnya gimana, penuh perjuangan. Iya juga sih emang. Ya kalau emang bukan dunia yang kita emang agak susah sih ya kita. Cuman apa ya? Ada hal positif apa yang lo bisa ambil? Ya positifnya banyak lah, negatifnya juga banyak. Ya ambil aja yang positif ya, kalau ya maksudnya ya udah jadiin pengalaman aja gitu. Kalau walaupun kita salah masuk jurusan nih gue, ya udah gue nggak usah harus, ya udah gue nyerah lah sampai sini aja, gue nggak mau sekolah lagi, gue nggak mau ini itu lagi, nggak harus kayak gitu coy, harus hadapin. Dan ketika lu ngadapin itu tuh ya udah dibawa enjoy aja, lu tuh nggak ngerasa berat. Karena apa ya, dunia kan bukan kita aja tuh, kita punya temen kan, ada temen loh yang mewarnai hidup kita. Betul banget sih. Apalagi kayak kita waktu SMK kan kayak punya temen banyak. Iyalah. Tuh ada Apalagi dia nih, orang. temen gue banget nih dia, seperjuangan gue banget cuy. Love you banget. Bukan love you lagi, gak tau, kalau ada kata lebih dari love you tuh bakal gue ungkapin ke dia, the best banget ya. Kali masih banyak orang-orang baik di sekitar lu. Kayak bisa lu kayak ngerasa terpuruk, lu ngerasa nggak kuat ngejalanin hidup, ya lu harus inget orang-orang yang sayang sama lu. Iyalah, Jangan cuman inget orang yang lu sayang aja gitu. Maksudnya pasti kan ada posisi di mana lu tuh ngerasa down banget gitu, jatuh banget, pas patah hati, ya nggak sih? bukan jatuh lagi, itu kayak dunia tuh hilang seketika gitu. Anjay. Pasti lah, kayak semua orang juga bakal ngerasain itu. Ya semua orang juga ngerasain itu. Kayak ketika patah hati itu, dunia tuh merubah gitu, merubah segalanya gitu. Dan apa sih yang ada nggak sih cerita cinta kamu yang merubah hidup kamu tuh? Ada. Makanya aku kenapa bilang dia itu kayak udah bagian dari hidup aku. Dia itu udah ngerubah aku yang tadinya apa? Contohnya aku yang tadinya aku susah banget diatur sama ibu, ketika aku diomongin sama dia itu malah nurut gitu. Jadi ibu aku malah waduhnya ke dia. Jadi bukan ibu aku nggak mau nasihatin ke aku ya, karena tahu sendiri watak aku ketika ibu aku nasihatin kayak apa. Jadi ya dia curhatnya sama si doi. Nah doinya ya bimbing aku gitu, kayak ya mungkin lu juga nggak sih, nggak tahu juga sih ya, tergantung pribadi sendiri gitu. Kayak gue penurut deh. Ya bukan gitu ya, maksudnya bukan durhaka juga nih, bukan maksudnya omongan ibu nggak didengerin, omongin si doi didengerin, enggak. Soalnya kan beda juga sih cara penyampaiannya dia kepada aku, anjir.
aja. Ya sih, mungkin lu lebih ngena, lebih apa ya, lebih masuk gitu kalau diomongin sama doi daripada mak lu sendiri. Ya bukan lebih masuk sih, sama aja sih sebenarnya, susahnya sih sama, cuman ya caranya aja agak beda. Maksudnya ya mungkin dia ngomongin aku sekali dua kali gitu masuk lah, tapi kesini-sininya dia kayak ngerasa aduh ini kok nggak masuk lagi, kadang masuk kadang enggak. Sama aja sih sebenarnya ngadepinnya juga, ya mungkin ya dia lebih tahu cara ngadepinnya kayak apa gimana gitu. Ya sih, benar-benar namanya juga percintaan ya. Iya. Terus bagaimana kamu bangkit dari masalah yang kamu alamin setelah patah hati, setelah putus dengan doi? Yang Cara lu bangkit gimana? cara gue bangkit, gue harus lihat ke depan lah. Ya. Kuncinya satu, masa depan itu pasti ada. Ya, Masa lalu ya udah berlalu gitu. Pintar. Mau gimana pun lu ngerasa sekarang nyesel, lu ngerasa kehilangan, ya udah gitu, itu udah masa lewat kok. Mau gimana lagi, yang ada di depan ya masa depan, lu harus ngadepin masa depan itu. Dan masa depan itu kayak emang sih teka-teki kan, gak bisa ditebak. Cuman gue yakin setelah gue ngerasa patah hati, gue down, gue ngerasa aduh bener-bener dunia tuh gak ada, tapi gue yakin di masa depan itu pasti ada gantinya, ada hikmahnya, banyak banget hikmahnya. Banyak banget. Pasti gue yakin, bener-bener gue yakin pasti masa depan gue itu, ya ini masa lalu tuh pelajaran buat gue masa depan gitu. Iyalah, kayak ya lu juga mungkin patah hati itu perlu kalau menurut gue. Iya, perlu lah Untuk tingkat pendewasaan diri, untuk progres kita, kayak ya biar lu juga tahu bahwa kayak oh patah hati, oh iya harus bangkit, oh iya harus mulai semuanya lagi dari awal, dan mulainya lagi tuh harus kayak memperbaiki diri kan. Dan dari situ lu sadar kan, lu tuh harus makin lebih baik lagi daripada kemarin. Lu harus buktiin ke doi lu bahwa lu tuh lebih bahagia, bahwa lu tuh wanita yang kuat, lu tuh wanita yang hebat gitu. hebat pasti. Ya bener, dari patah hati itu kita bisa belajar kan. Coba kalau lu kayak nggak dikerasain patah hati, mungkin lu nggak ngerasain belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan. Ya bener sih, semua yang kita hadapin, kita kasih tuh, maksudnya Allah kasih ke kita itu pasti emang ada tujuannya gitu. Bener gak? Bener lah. Itu tuh kayak malah jadi, kalau buat gue sendiri itu tuh kayak hadiah terindah yang Tuhan kasih ke gue untuk gue memperbaiki diri lagi, untuk gue menemukan seseorang yang lebih baik daripada dia. Kayak sekarang. Jangan kan nemu ya Sekarang. ini maksudnya ya bukan karena kita dapat ganti yang lebih baik juga, karena diri kitanya sendiri juga harus diperbaiki dulu. Sebelum kita dapat yang terbaik juga kita harus cermin ke diri kita sendiri dulu. Apa yang salah kemarin, apa yang kurang kemarin, jadi kita harus evaluasi. Betul banget. Karena emang sih introspeksi itu penting banget sih menurut gue. Kayak sebelum lu kayak nyalahin orang lain, ya lu salahin dulu diri lu nya. Mungkin ada yang salah dalam diri lu nya, mungkin ada yang kurang dari diri lu nya, sampai doi lu tuh ninggalin lu dan gak puan. Ya gak sih? Salahin diri sendiri itu Lah, lu putus kenapa, Sok? Gue tanya, lu putus kenapa? Ya itu karena gue sendiri juga. Iya kan, karena kesalahan lu kan. Lah, gue kemarin nyalain diri sendiri itu lebih Gara-gara- susah cuy daripada nyalain tapi orang lain. lu ngerasa insecure gak sih? Maksudnya kayak ada gak sih titik terendah lu? Aduh, Bin, itu bukan titik terendah lagi, itu udah rendah banget. Gue udah ngerasa aduh gue bukan gue nih, gue gak mau ngerasain masa-masa ini, gue harus bener-bener gak mau. Udah lah, gue pengen langsung ke masa depan aja, gak mau kayak gini. Tapi ya udah, nikmatin tuh, hai, mau gimana pun juga rasain tuh, nikmatin gitu. Jadi karena pasti ada kayak titik terendah di saat patah hati itu. Ada, aku tuh bener-bener kalau dibilang depresi sih depresi, agak lebay sih, emang lebay. Cuman lu bayangin
kehilangan seseorang yang lu sayangin banget, yang lu Iya sih, udah gitu kayak 5 tahun cuy, bukan hal yang mudah. Nyicil motor juga udah lunas kali ya. jangan kan pacaran yang 5 tahun ya, orang nikah pun bisa pegat. Iya juga sih, maka dari itu makanya kayak pasti ada kan titik terendahnya, dan gimana caranya kita harus bangkit dari itu. Kita harus lewatin itu, kita harus ya udah gitu menutup lembaran itu dan buka lagi lembaran baru, ya nggak sih? Menutup buku, buka buku. Terus sekarang udah tutup. Kapan masih dibuka? Proses terus kapan ditutupnya? Gue baru putus bulan Maret yang lalu cuy, nggak semudah itu Ya, nutup juga kayak sih, ya juga nutup sih. buku cetak goblok gitu. Tapi kalau gue boleh saran, move on tuh bukan cara untuk melupakan, Ya. tapi mengikhlaskan. gue baca-baca, gue lihat-lihat ya emang move on itu bukan cara buat kita lupain seseorang. Sebenarnya yang bener-bener ampuh itu ya ikhlas. Kita Iyalah, harus ikhlas, harus legowo dulu, harus ya lu udahlah gitu. Sekarang memperbaiki diri, biar apa ya? Biar nanti pas lu ketemu lagi dengan orang baru tuh udah sama-sama siap gitu, udah saling memperbaiki diri, udah saling ya udah gitu, udah oh ya udah belajar dari kejadian yang kemarin nih, jadi akhirnya pas ketemu lagi sama orang baru bisa gitu ngejalaninnya dengan satu frekuensi dan bisa kayak lanjut terus. Tapi cari orang baru itu nggak mudah juga. Iya udah, makanya kayak lu makanya kan gue bilang kayak lu udah jalanin dulu, ada siapapun lu itu kayak jalanin dulu, pelajarin dulu gimana alurnya, sepemikiran enggak, sependapat enggak. Iya sih, cuman kayak emang sih kalau wanita kan memilih itu, Iya jadi juga sih. yang datang nggak sesuai sama kita ya udah, ada lagi nggak sesuai lagi ya udah, ada lagi terus-terusan Terus aja lu buangin kalau kayak gitu mah. nggak dibuang, dipilah ya. Oh, iya. Kalau dibuang bahasanya terlalu Disimpan dulu. disingkirin dulu gitu. Ya Anjing, maksudnya bukan kayak disimpan gitu, dulu. ya udah gitu. Ya udah yang datang ya udah nggak apa-apa, datang ke kita gitu. Ya udah kita jadiin temen, walaupun kita nggak cocok, kita temenan aja. Ya karena daripada lu kayak emang nggak suka terus lu baperin anak orang makin panjang kan. Enggak, Mending digituin. dibaperin juga sih. Ya gimana ya? Zaman sekarang kita ngerespon biasa juga dia udah kebaperan. Ya juga sih ya. Tergantung sih gimana. Ya kita udah ngerespon lah, tapi dia ya nggak tahu perasaan orang kan beda-beda kan. Ada yang nih misalkan lu cowok, gue cewek, gue tuh ngerasa respon lu tuh ya udah biasa aja, gue cuma pengen tambah temen, tapi lu tuh ngerespon lebih ke gue tuh aduh gue pengen berharap nih jadi pacar lu. Enggak tahu kan. Iya. Betul sih. Terus udah nih, udah ngelewatin proses patah hati, makanya kayak udah lika-liku yang udah pusing. Sama sekarang lu udah skripsian belum sih? Ih, sekarang belum skripsian, cuman udah Ribet kan? tahapnya. Udah ke tahapnya. Terus kayak gimana sih cara lu untuk menghadapin ini semua, kayak udah pusing skripsian, udah kayak masalah percintaan kayak gini, keluarga kayak gini. Cara gue singkirin yang nggak penting dulu, walaupun itu ngerasa terganggu di otak kita kan. Cuman kan ada yang lebih penting. Skripsian penting loh dibanding masa lalu. Skripsi masa depan kan. Iya. Jadi Siapa tahu kita ketemu jodoh di depan sono. jadi ya udah gitu. Ya dibilang galau berat ya, lagi skripsian terus kita ngerasa kehilangan. Aduh, kayak ya ampun ini gimana, gue butuh penyemangat. Cuman gue balik lagi, gue butuh penyemangat itu ada. Teman-teman, sahabat-sahabat, orang tua kita, saudara-saudara kita kan. Sayang. Terus ya sih emang betul sih, kayak nggak hanya pacar lah yang bisa jadi penyemangat lo. Ini udah ribet banget gini, terus Galau juga ada waktunya. Kita harus profesional gitu. betul banget. Kan kita ya kok. Tapi pernah nggak sih nangis setiap malam nangis gitu kangen sama mantan? Aduh, jangan salah lagi. Ya nangis emang pasti, cuman kan kita kan Bucin lo. ya udah
Tapi kalau ketika lu ngerasa kangen sama seseorang terus lu mau ngerasa nangis, ya udah nangis aja gitu. Luapin semuanya. Kalau nggak bisa ketemu, bisa nangis, ya udah nangis aja. Buat apa coba? Ya buat apa? Ya biar kita lega gitu, kayak ntar juga lu sehabis nangis juga, apa sih? Gue kok nangis? Kok cengeng sih? Cuman gini doang gue nangis. Gitu udah, ya udah nikmatin. Nanti sadar sendiri gitu. Sadar sendiri, akhirnya udah. Gila sih emang. Tapi emang semakin besar kan kita makin banyak ya, banyak yang dipikirin, banyak yang dilewatin gitu kan. Dan satu hal lagi, apa sih pesan yang pengen lu sampein buat wanita-wanita di luar sana yang mungkin juga habis patah hati atau sekarang lagi patah hati dan berusaha pengen bangkit? Pesan dari gue, apapun masalah yang lo hadapi, dimanapun masa lalu lu yang katanya itu masa lalu lu indah tuh, ya udah gitu, tutup buku baik-baik, introspeksiin apa yang kemarin salah, kita perbaikin buat kita masa depan nanti gitu. Jadi gak usah sesalin masa lalu lah, buat apa gitu, buat apa? Iya Tapi gue nya, ya Allah ngomong sama fakta beda jauh. Nggak apa-apa lah. Cuman ya udah. Kan biar saling memotivasi, biar kayak yang lain juga kayak oh gitu ya, oh iya ya masih ada gitu yang lebih parah daripada gue. Iya, Oh betul. iya ya masih ada yang lebih dari gue gitu sakitnya. Jadi Mungkin yang kayak ada yang ngejalanin hubungan baru 1 tahun 2 tahun terus putus gitu kan. Sedangkan lo kan udah 5 tahun putusnya, ya emang jodoh tuh gak ada yang tahu gitu. tahu sama tahu dia balik lagi kan mana? Iya betul, emang ya betul banget, betul banget. Jadi ya udahlah, kita berpikirnya positif aja. Nggak boleh ngeluh boleh. Seburuk itu jangan, oke? Iya. Down tuh jangan berlebihan. Kita ngerasa diri kita down itu nggak boleh terlalu berlebihan. Iya. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan? Iya. Dan kita sayang sama orang juga nggak boleh berlebihan, Paham, cuy. ke situ Itu sih ya. kuncinya. Kita Tapi nggak boleh tetap dijalanin nggak apa-apa. susah. Tulus susah banget kan, kayak bukan susah sih ya, emang kayak kita tuh emang ya nggak tahu sih lu gimana, gue gimana. Kalau gue emang kalau udah sayang sama orang ya udah lah, kayak ngerasa gue tuh sayang banget sama dia. Padahal mah emang sayang gitu, cuman kan katanya nggak boleh ngerasa terlalu berharap sama seseorang. Nggak Iya lah. boleh lu ngerasa Karena belum tentu jodohnya lo kalau misalnya lo udah lamar baru. sakit kan, pada akhirnya sakit sendiri kan. Paham kan, tapi masih tetap dijalanin, tapi masih tetap dibalas chatnya, teleponnya masih tetap diangkat. Siapa dulu? Ya bukan aku yang ngechat duluan kok dia. Iya tapi kayak ya udah ya sama aja. Iya tapi emang susah sih maksain hati ya. Gue sadarin gitu ya, mungkin gue juga gitu, makanya gue nggak ngelarang lu gitu. Tapi Iya. tetap jaga diri lu, kayak sayangin diri lu sendiri dulu sebelum lu sayangin orang lain. Sebelum lu mikirin orang lain, lu mikirin diri lu sendiri dulu. Nah, dari patah hati itu kita belajarnya cintai diri kita sendiri dulu, baru kita cintai orang lain gitu. Banyak pelajaran loh yang diambil. Dan kalau buat memulainya lagi, misal kalau lu udah patah hati sekarang, lu takut mulainya lagi, ya udah lu nggak usah takut dulu, lu cintai diri lu sendiri, lu sembuhin luka-luka di diri lu. Ya udah lu kayak have funin diri lu sendiri biar nggak trauma lagi kan. Ya udah cinta diri sendiri itu dulu sebelum mencintai orang lain. Itu kalau lu belum siap, ya udah cinta diri lu sendiri. Segimanapun kayak lu ngerasa aduh kemarin diri gue kayak gini, gue benci sama diri gue sendiri. Nggak, kemarin ya kemarin, sekarang ya Ya, sekarang. Betul. Oke. Dan sejauh ini berarti banyak dong pelajaran yang diambil. Bukan banyak lagi. Dan sekarang udah ngerasa dewasa belum sih? Udah. Gue rasa belum dewasa sih ya, karena memperbaiki diri itu nggak semudah ngebalikin telapak tangan, coy. Yes. Tapi udah ngerasa dewasa belum sih gitu dengan
jadiin patah hati nih, udah patah hati terus ada kan ada problem di keluarga juga kan? Ada. Ya kan? Iya, nggak usah kita ceritain kalau emang lu nggak mau cerita di sini kalau tentang keluarga. Kita bahas tentang masalah doi aja, ya kan? Terus kayak lu sekarang udah ngerasa jadi orang dewasa belum sih? Atau lu masih ngerasa kayak baru mau mulai menginjak remaja atau mau mulai menginjak dewasa atau gimana sih? Gue rasa ya sebenarnya nilai diri gue sendiri tuh bukan diri gue sendiri sih, ya nggak sih, nggak tahu ding. Kayak menurut gue merasa dewasa, tapi ketika gue udah merasa dewasa, gue tetap aja ngeluh ke lu, dan lu berpikir bukan belum dewasa, belum itu belum dewasa tuh nggak kayak gini. Jadi gue rasa gue belum dewasa, masih banyak belajar. Ya pastilah kita bakal dewasa tuh pasti, cuman aku rasa aku belum dewasa, masih terlalu banyak, masih perlu dampingan mungkin ya, kayak harus ya emang sih kalau gue kayak kalau emang kita nggak bisa apa ya, oke masalah itu dibagi jadi simpen sendirian biar lu tuh nggak stres, karena gue juga kayak pernah ngerasain hal itu. Dan gue rasa emang masalah tuh perlu dibagi sama seseorang yang emang lu percaya, lu yakinin dia tuh bisa jaga rahasia lu. Jadi gue sih mau lu tetap kalau misalnya emang lu ada masalah apapun itu, cerita sama gue apapun itu, dan pasti gue bakal berusaha untuk kayak ajak lu, ayolah hai bangkit, ayolah hai nggak kayak gini loh hai. Ya udah gitu. Iya. Berusaha untuk bikin lu tuh punya power lagi, punya kekuatan lagi, biar lu tuh kuat lagi. Udah, yang namanya manusia itu nggak bisa nampung sendirian, nggak bisa hidup individual tuh nggak bisa. Segimana pun lu ngerasa lu kuat, gue bakal bisa nih ngadepin sendiri, nggak usah perlu orang lain. Nggak sekuat itu cuy. Lu pasti butuh seseorang yang bisa buat lu bangkit, walaupun lu ngerasa nggak ada nih yang ngertiin gue, bukan nggak ada yang ngertiin lu, cuman lu belum terlalu tepat nemuin seseorang yang buat terima keluh kesah lu kayak gimana, terima apa yang gue mah udah ada, gue juga udah ada kan lu, ya lu mah beda, gue emang belum doi. Ya udah sahabat aja lo, nggak mesti melulu soal doi. Iyalah nggak melulu, kayak dunia lu juga nggak tentang pacar, nggak tentang doi kok, masih ada sahabat lu, masih banyak orang-orang yang sayang sama lu, ibu lu, ayah lu. Gak perlu takut sih sebenarnya, adik lu udah iyalah nggak usah takut, udah ada waktunya, semuanya itu udah ditulisin, udah ditakdirin sama Allah, ngapain takut, ya udah aja lah kita mah. Ya udahlah pasrah, tapi jangan basah-basah banget, dia udah maju gitu. Satu lagi deh, penutupan ini beneran kali ini penutupan deh. Apa sih hai definisi menjadi manusia menurut kamu? Menjadi manusia itu rumit. Apa lu robot aja? Menjadi manusia itu ya Allah, bukan ini namanya manusia kan punya akal, punya pikiran. Akal sama pikiran, hati sama pikiran. Pikiran sama hati itu selalu beda kan. Jadi menjadi manusia itu benar-benar apa ya, gue nggak bisa ngertiin bahasa kata-kata. Menurut gue menjadi manusia itu mau nggak mau ya harus siap hadapi masalah yang Allah kasih. Mau segimanapun lu ngehindar dari masalah itu nggak bakal bisa cuy. Masalah itu harus hadapin. Mau serumit apapun masalah lu, kayaknya ini masalah nggak bakal kelar deh, nggak mungkin, pasti kelar. Nggak mungkin juga hidup lu bakal di fase itu terus mungkin. Jadi kita tuh ya udah, misalkan kita lagi di fase sedih nih, gue lagi ngerasa terpuruk, dan gue yakin gue pasti bahagia di suatu saat nanti. Walaupun suatu saat nanti itu pasti bahagia. Ya benar banget sih, karena gue juga dulu pernah ngerasa yang sedun itu, udah kayak ngerasa kayak separuh kayak
separuh dunia gue tuh hilang aja gitu. Kayak apalagi kayak gue ngerasain punya trauma yang menurut gue mungkin gak semua cewek gitu bisa kuat menghadapin itu gitu. Nah, itu insecure itu, tapi karena gue inget orang-orang yang sayang sama gue, apalagi gue waktu itu inget sama ibu gue gitu. Sampai ditegur sama ibu gue, lu mau sampai kapan? Kamu mau sampai kapan kayak gini? Mau sampai kapan nggak makan? Mau sampai kapan ini itu? Dan akhirnya gue kayak punya titik gimana kayak gue sadar gitu kayak iya ya, mau sampai kapan ya gue kayak gini ya? Kalau misalnya seenggaknya kalau emang gue nggak sayang sama diri gue sendiri, gue mau coba untuk sayang sama orang yang gue sayang sama ibu gue. Makanya gue gimana caranya biar ibu gue nggak sedih gitu. Gimana caranya? Ya berarti itu caranya gue harus bangkit, gue harus move on, gue harus buktiin bahwa gue baik-baik aja, gue nggak kenapa-napa gitu. Karena menjadi manusia hebat itu butuh proses panjang dan banyak cerita di balik itu semua sih. Ya, sesuatu yang indah itu perlu dikaliku dulu. Kan ada pepatah bilang, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu bener loh, pepatah itu. Ya lah, pasti. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kan orang sukses juga banyak kan yang kita ngerasa kita nggak punya apa-apa dulu sekarang. Tahu yang kita nanti punya apa yang kita mau tuh pasti ada. Kuncinya ya cuman dua sih, usaha dan doa. Usaha dan doa. Emang itu penting banget sih. Lebih penting. Jadi udah nggak usah mikirin masa lalu yang ada, udah kita hadapin aja. Mau segimana pun, pahit apapun itu nggak semua kita rasain kok. Pasti ada kalanya kita ngerasa bahagia. Betul banget. Sih, mantep banget sih. Gue seneng banget sih kayak ngobrol sama lu kayak gini. Tumben apa gue bener tahan. Ya tumben lu bener. Lu paham tuh. Masih banyak Uhai. Makasih Cina. Makasih banyak udah mau datang, udah mau ngisi acara ini, udah mau ikut gabung ke acara podcastnya Parkit Channel. Dan jangan pernah bosen dan ajak teman-teman lu untuk nonton YouTube lu ini dan share ke semuanya. Share, ditonton, di like, dan di subscribe. Subscribe yang lebih penting. Nyalain loncengnya ya. Jangan lupa guys. Oke. Udah cocok belum gue? Oke, terima kasih banyak. Next, aku bakal bawa bintang tamu yang lebih keren lagi. Wah, aku nggak keren dong. Keren, kamu keren banget juga. Tapi lebih keren mereka kayaknya. Enggak, keren gue. Enggak, kayaknya lebih banyak lagi yang lebih keren daripada. Tapi lu juga termasuk yang keren. Lu termasuk yang keren. Cuman mungkin nanti bintang tamu yang selanjutnya akan lebih keren lagi, lebih asik lagi, lebih banyak lagi yang bisa kita ambil ceritanya, bisa kita jadiin pelajaran lagi. Jangan pernah kapok, jangan sampai nggak di like, jangan sampai nggak nonton. Komen yang banyak. Cantikan yang mana? Gue dong. Gede banget, gila. Oke, terima kasih banyak. Bye bye. See you.